Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala abdihil masihil ma'ud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Jumpa lagi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang Ilahi. Dalam kesempatan hari ini kita akan membahas berkenaan dengan tabaruk 3 cincin Hazrat Masih Maud alaihissalam. Di dalam sebuah mulakat, yakni Majelis Amila Nasional Swiss mengadakan mulakat virtual dengan Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Hazrat Mirza Masroor Ahmad ayyadahullahu ta'ala binasrihil aziz pada tanggal 7 November 2020. Salah satu anggota Majelis Amila menanyakan pertanyaan sebagai berikut kepada Hujur Anwar ayyadahullahu ta'ala binasrihil aziz, yakni Hazrat Masih Maud alaihissalam memiliki atau membuat 3 cincin. Telah dilihat bahwa Hujur Anwar Ta'ala bin Arsyil Aziz memakai 2 cincin di tangan yang diberkati. Kemudian dia bertanya, Hujur Anwar, siapakah yang memiliki cincin yang ketiga? Di dalam hal ini, Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis menjawab, Hazrat Ammajan radhiyallahu anha, yakni istri yang mulia Hazrat Masih Maud alaihissalam, memberikan cincin yang bertuliskan alaihi sallahu bikafin abdah. Artinya adalah, apakah Allah tidak cukup bagi hambanya, kepada Hazrat Khalifatul Masih kedua radhiyallahu anhu. Dan beliau memberikan cincin dengan tulisan wahyu, Gorostu laka biyadi rahmati wa kudrati. Artinya adalah, aku telah menanam untukmu kerahiman dan kekuasaanku dengan tanganku, kepada Hazrat Mirza Bashir Ahmad radhiyallahu anhu. Dan beliau juga memberikan cincin yang bertulisan Maula Bas, yang artinya adalah cukuplah Tuhan atau kekuasaan Tuhan, untuk Hazrat Mirza Sarip Ahmad radhiyallahu anhu. Mengenai cincin alaihissallahu bikafin abda yang diberikan kepada Hazrat Khalifatul Masih Sani radhiyallahu anhu, Hazrat Khalifatul Masih Sani radhiyallahu anhu membuat wasiat bahwa cincin ini harus diberikan kepada siapapun yang terpilih sebagai khalifah berikutnya, dan harus diwariskan dalam rangka penerus khilafat, alih-alih tetap sebagai cincin pribadi. Selanjutnya, kedua bersaudara, yaitu Hazrat Mirza Bashir Ahmad dan juga Hazrat Mirza Sarip Ahmad radhiyallahu anhum, menyimpan 2 cincin lainnya yang diberikan kepada mereka. Cincin yang diberikan kepada Hazrat Mirza Sarip Ahmad radhiyallahu anhu kemudian diberikan kepada ayah saya, yakni Hazrat Mirza Masroor Ahmad, putra Hazrat Mirza Sarip Ahmad radhiyallahu anhu, setelah kewafatannya. Selanjutnya ayah saya meninggal. Ibu saya memberikan cincin itu kepada saya. Kemudian ketika Allah Ta'ala mempercayakan saya jubah khilafat,
saya mulailah memakai cincin tersebut. Sedangkan cincin ketiga yang dimiliki Hajat Mirza Bashir Ahmad radhiyallahu diberikan kepada Hajat Mirza Mujafar Ahmad radhiyallahu anhu setelah kewafatannya. Mirza Mujafar Ahmad Sahib tidak memiliki anak, sehingga ia mengadopsi seorang anak, putra Amatul Jamil Sahibah, yaitu putri Hajrat Khalifatul Masih Sani radhiyallahu anhu, dan Nasir Ahmad Sial Sahib, putra Hajrat Chaudhry Pateh Muhammad Sial Sahib radhiyallahu anhu. Dia dibesarkan di rumahnya dan karenanya lah cincin itu diturunkan kepadanya. Dia saat itu tinggal di Amerika. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, itulah 3 cincin tabaruk Hajrat Masih Maud alaihissalam yang telah diwariskan kepada putra-putra beliau. Salah satunya cincin yang bertuliskan alaihissallahu bikapin abda, bukan cincin pribadi, dan telah ditegaskan oleh Hajrat Khalifah yang kedua adalah akan diwariskan setiap khalifah yang terpilih. Kemudian juga saya ingin menyampaikan bahwa pada tahun 1876 Hajrat Ahmad alaihissalam berusia kurang lebih 40 tahun. Pada saat itu ketika ayahanda beliau sakit dan ada penyakit yang berbahaya, tetapi Allah Ta'ala telah menurunkan ilham berikut kepada beliau, yakni wassama'i wattariq, persumpahan demi langit yang merupakan sumber takdir dan demi peristiwa yang akan terjadi setelah tenggelamnya matahari pada hari ini. Beriringan dengan itu, kepada beliau diberikan pengertian bahwa ilham ini telah mengabarkan tentang kewafatan ayahanda beliau alaihissalam yang akan terjadi setelah maghrib. Sebelum ilham ini, sudah lama Hajrat Masih Maud alaihissalam sering mendapat ru'ya solihah, yaitu mimpi yang benar, yang telah sempurna dengan jelas pada waktunya. Juga disaksikan pula oleh orang-orang Sikh dan orang-orang Hindu, yang sebagian masih hidup sampai sekarang. Tetapi sebagai ilham, inilah ilham yang pertama beliau terima. Dan dengan perantaraan ilham ini, Allah Ta'ala dengan cintanya seolah-olah menyatakan bahwa ayahandamu di dunia ini akan wafat sekarang. Dan mulai hari ini, aku dari langit akan menjadi ayah bagimu. Demikianlah ilham pertama yang diterima oleh Hajrat Masih Maud alaihissalam, pendiri Ahmadiyah, yang mengabarkan tentang kewafatan sang ayah. Sudah wajar kabar ini membuat hati beliau sedih. Bahkan kesedihan itu ditambah dengan kekhawatiran tentang siapa yang akan mengurus penghidupan beliau alaihissalam selanjutnya. Oleh sebab itu, Allah Ta'ala telah memberikan ilham kedua kepada beliau alaihissalam untuk menenteramkan hati beliau. Dikatakan, tiba-tiba saya rasakan seperti tidur dan menerima ilham yang kedua ini, yakni alaihissallahu bikapin abda. Artinya adalah, apakah Allah tidak cukup bagi hambanya? Dari ilham ini hati saya menjadi teguh, bagai luka parah yang tiba-tiba menjadi sembuh dan pulih karena suatu obat. Setelah mendapat ilham alaihissallahu bikapin abda, saya yakin bahwa Allah Ta'ala pasti akan menolong saya. Kemudian saya memanggil seorang warga Hindu, yakni penduduk Kadian, yang bernama
Malawa Mal yang hingga kini masih hidup, dan menceritakan suatu kejadian itu kepadanya. Lalu saya serahkan tulisan ilham itu kepadanya dan menyuruhnya pergi ke Amritsar, minta tolong Hakim Molpi Muhammad Sarip Kalan Nauri untuk mengukirkan ilham tersebut pada sebuah mata cincin berupa stempel. Untuk menyelesaikan urusan ini, saya sengaja memilih orang Hindu supaya ia menjadi saksi tentang kabar gaib tersebut. Maka cincin cap itu diselesaikan oleh Molpi tersebut dengan harga 5 rupis. Kemudian oleh Malawa Mal diserahkan kepada saya. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, begitu juga Hadrat Khalifatul Masih Al-Hamis Ayadahulahu ta'ala binasrihil ajiz dalam sebuah khutbah menerangkan hal yang sama tentang tabaruk 3 cincin Hazrat Masih Maud alaihissalam, yakni Hazrat Muslim Maud radhiyallahu bersabda bahwa setelah Hazrat Masih Maud alaihissalam wafat, Hazrat Amajan Ibunda Sahibah menghendaki agar cincin alaihissallahu bikapin abda diberikan kepada saya, sebab saya adalah anak tertua. Kami berjumlah 3 orang kakak beradik, dan cincin juga ada 3 buah. Sekalipun Hazrat Ummul Mukminin atau Amajan menghendaki demikian, akan tetapi akhirnya beliau melakukan undian. Dan ajaib sekali, setelah 3 kali diundi, cincin utama itu, yakni alaihissallahu bikapin abda, selalu jatuh atas nama saya. Itu khalifah yang kedua, sebanyak 3 kali. Kemudian cincin yang kedua bertuliskan, Gorostulaka biyadi rahmati wa kudrati, jatuh kepada nama Hazrat Mirza Bashir Ahmad radhiyallahu anhu. Dan yang ketiga yang masih terpakai pada jari Hazrat Masih Maud salam dan bertuliskan Maula Bas, setelah diundi 3 kali juga, cincin itu selalu jatuh atas nama Hazrat Mirza Sarip Ahmad radhiyallahu sebanyak 3 kali pengundian tadi. Jadi lihatlah bagaimana rahasia kuasa Allah Ta'ala. Jika diundi hanya 1 kali, ada kemungkinan salah. Akan tetapi setelah 3 kali diundi, dan ketiga-3 kalinya jatuh atas nama saya, yaitu cincin alaihissallahu bikapin abdah tersebut, yaitu jatuh kepada Hazrat Khalifah yang kedua. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, selanjutnya Hazrat Muslim Maud radhiyallahu bersabda, saya telah berniat untuk memberikan cincin alaihissallahu bikapin abdah kepada jamaat. Akan tetapi bagaimana saya bisa memberikan cincin ini kepada jamaat jika belum ada pertanggungan jawab untuk pemeliharaannya yang tetap? Jika cincin ini berada pada anak-anak saya, maka sekurang-kurangnya mereka akan menjaganya seperti menjaga harta mereka sendiri. Akan tetapi hati saya tidak menginginkan untuk menyerahkan cincin ini kepada anak-anak saya, melainkan akan saya serahkan kepada jamaat. Saya menginginkan agar cincin yang bertuliskan alaihissallahu bikapin abda ini diperbanyak juga kepada para anggota jemaat. Kemudian cincin ini diperbanyak dan dikirim juga kepada negara-negara lain. Misalnya yang sebuah dikirim ke Inggris, sebuah dikirim ke Amerika, sebuah dikirim ke Switzerland, dan juga ke negara-negara lainnya juga. Sehingga
cincin tabaruk Hazrat Masih Maud alaihissalam akan terpelihara di setiap negara. Akhirnya, Hazrat Muslim Maud, Khalifah yang kedua radhiyallahu anhu, telah memutuskan bahwa cincin yang bertuliskan alaihissallahu bikapin abda akan disimpan oleh khilafat, dan cincin itu akan diserahkan kepada siapapun yang kemudian menjadi khalifah setelah saya. Dan seterusnya akan berlanjut seperti itu. Para pendengar pelita ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, terakhir Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu juga mengatakan bahwa saya menemukan sebuah tulisan lama Hazrat Masih Maud alaihissalam baru-baru ini, dan saya mengirimnya ke Indonesia sehingga dapat disimpan aman di sana, dan agar jamaat di sana semoga mendapatkan berkah dari hal itu. Sekarang hanya mereka yang ada di Indonesia, yaitu Jemaat Ahmadiyah Indonesia, dapat memberitahu kami, yaitu kepada Huzur yang kelima Ayatollah bin Nasil Aziz, apakah mereka menjaga dengan aman dan melindungi tulisan tersebut atau tidak. Ini bisa kita lihat di dalam khutbah beliau tanggal 15 Januari 2016 yang beliau sampaikan dari Masjid Baitul Futuh, London. Para pendengar pelita ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, inilah tentang tabaruk 3 cincin dari Hazrat Masih Maud alaihissalam wa Imam Mahdi, pendiri Jemaat Ahmadiyah. Mudah-mudahan sesuai amanat, cincin yang bertuliskan alaihissallahu bikapin abda ini adalah cincin yang akan diteruskan setiap atau diberikan kepada seorang khalifah yang terpilih. Dan juga ada himbauan kita juga para anggota ya untuk memilikinya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Wassalamu ala manittaba'al huda wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.